Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada acara Renungan Pagi sebagai bekal kita untuk meniti hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, bahkan sering kami tidak mengerti akan pekabaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami, menuntun kami agar kami boleh mengerti akan pekabaran sabda-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami pun boleh memperoleh berkat rohani dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Judul pelajaran pada pagi ini adalah kisah si kurir. Kisah si kurir. Siapa kurir ini? Mungkin Anda sering dan hafal dengan nama Paulus, nama Silas, nama Lukas, nama Petrus, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti apa yang sudah ditulis oleh Alkitab mengenai kisah mereka. Pada pagi ini kita akan belajar tentang nama yang berprofesi sebagai kurir, sebagai pengantar barang. Kalau sekarang adalah pegawai paket. Dan orang ini bernama Epafroditus. Epafroditus ini adalah dari bahasa Yunani artinya cantik ataupun juga yang mempesona. Dan apa tugas dari Epafroditus ini yang disuruh oleh jemaat di Filipi? Kita baca Filipi pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ternyata Epafroditus ini adalah seorang kurir yang diutus oleh jemaat di Filipi untuk mengantarkan keperluan-keperluan dari Rasul Paulus yang pada waktu itu mengalami pemenjaraan. Dia seorang kurir, suatu hal yang sepele, recehan, orang bilang. Kemudian dalam Filipi pasal yang kedua, di sana dijelaskan pada ayat 25 dikatakan demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi selain dari menjadi kurir, dia pun melayani kebutuhan dari Rasul Paulus ketika dalam penjara. Istilahnya itu sebagai asisten, ataupun juga kalau sini lebih jelek yaitu asisten rumah tangga
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus dicukupi, disediakan oleh Epafroditus. Kemudian ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Walaupun Epafroditus ini hanya bekerja melayani Rasul Paulus di penjara, namun dia mengalami satu sakit dan bahkan hampir mati, katakan. Nyaris mati. Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah apa yang disebut pelayanan yang remeh-temeh, yang recehan kalau orang bilang, yaitu hanya sebagai seorang kurir, sebagai peladen dari Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sangat respect, menghormati akan pelayanan dari Rasul Paulus. Bahkan dikatakan teman sekerja, teman seperjuangan. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana aplikasi dari kisah si kurir ini dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak menjadi ketua jemaat, menjadi bendahara, menjadi sekretaris jemaat, menjadi officer, ataupun bahkan tidak menjadi kepala departemen dalam suatu jemaat. Apakah kita kecewa tentang pelayanan kita, pelayanan yang remeh-temeh, pelayanan yang nilainya tidak ada, boleh dikatakan? Rasul Paulus nulis tentang Epafroditus tadi. Dia adalah teman sekerja, teman seperjuangan dalam penginjilan. Biarlah pada pagi hari ini saudara-saudara, walaupun kita tidak tertulis dalam pengurus jemaat, tidak menjadi kepala departemen, namun marilah kita secara sukarela, keikhlasan, apa adanya, bukan ada apanya, kita boleh melayani Tuhan di jemaat kita. Jemaat kita, walaupun itu pelayanan itu adalah pelayanan yang remeh-temeh, yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan ketua jemaat, ataupun juga officer jemaat, ataupun juga kepala departemen. Biarlah mari dengan sekuat tenaga kita boleh dilayakkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan berjemaat di jemaat kita masing-masing. Selamat pagi, kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita ketika kita melayani Tuhan dalam bentuk apapun juga. Tuhan memberkati. Amin.